Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyatus sahaba wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi fa inna khairaz zadit taqwa fa'lamu anna akramakum 'indallahi atqakum wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Sampai hari ini segala hal yang kita kerjakan normal masih dalam situasi yang tidak normal. Normalnya kita bertemu orang itu berjabat tangan, tetapi justru ketika kita berjabat tangan menimbulkan hal-hal yang tidak kita duga. Normalnya kita sering-sering sebagai manusia ingin sering bertemu sesama kita, tetapi justru hal itu menjadi hal yang kurang baik untuk kita laksanakan. Begitu rupa, begitu seterusnya, banyak sekali hal-hal yang sekarang ini malah dalam situasi yang terbalik. Apapun dan dalam situasi apapun ceritanya, kita harus senantiasa bersyukur. Setidaknya sampai hari ini kesehatan kita terjaga. Setidaknya sampai hari ini kekompakan keluarga kita, kemasyarakatan kita terjaga. Baru selesai menyelenggarakan pemilu kada, alhamdulillah wa syukurillah, apapun hasilnya, yang penting antara pendukung tidak saling bentrok. Di tempat-tempat lain pilkada diselenggarakan bukan hanya pilkadanya tapi memicu kerusuhan massal. Alhamdulillah wa syukurillah, kelihatannya kita semakin matang. Sistemnya mudah-mudahan semakin baik. Maka kita bisa melangsungkannya hajat terkait itu dengan baik. Masing-masing pihak menghargai, masing-masing pihak menghormati. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah begitu kita mengucapkan salawat dan salam itu sesungguhnya artinya komitmen. Komitmen kita untuk melanjutkan perjuangan beliau. Hormat kita atas jasa-jasa beliau, para sahabat, para tabi'in, dan semua yang melanjutkan. Sehingga Islam yang menyebar awal mula di Mekah, kemudian di Madinah, sampai ke negeri kita Indonesia ini, yang sesungguhnya juga merupakan bagian yang terjauh di antara bagian yang ada. Maka doa kita kepada beliau, penghargaan kita kepada beliau-beliau, sekaligus ikrar dan komitmen kita untuk melanjutkan perjuangannya. Maka kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau dan mereka-mereka yang mengikuti ajaran beliau. Ma'asyiral muslimin wa zumratal muwahhidin rahimakumullah. Setiap kita sholat 5 waktu,
tiap rakaat kita mengucapkan atau melafalkan membaca surah Al-Fatihah. Satu di antara ayat di dalam Al-Fatihah itu adalah Ihdinas siratal mustaqim. Makna letterlek ayat ini adalah, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kenapa kita menyatakan itu dan apa sesungguhnya makna tunjukkanlah kami? Ihdina itu adalah kalimat perintah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jalan yang kita tempuh jangan jalan yang bengkok, jalan yang kita tempuh jangan jalan yang sesat. Melalui apa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudian petunjuk atas permohonan dan permintaan kita? Para ahli tafsir kemudian membahas, para ahli tafsir kemudian mengurai, kemudian menjelaskan. Jalan menuju petunjuk ternyata tidak seperti yang selama ini hanya kita dengar. Kalau kita ke pengajian maka kita mendapatkan petunjuk. Tidak hanya itu. Wasilah untuk sampai kepada petunjuk itu bukan hanya disampaikan oleh ustadz, bukan hanya disampaikan oleh mubaligh, bukan hanya disampaikan oleh kiai. Sesungguhnya diri kita pun bisa berperan aktif supaya kita bisa mencapai petunjuk. Karena mufassir membagi sesungguhnya jalan menuju petunjuk itu setidaknya ada 4. Yang pertama adalah hidayatul wijdan at-tabi'i. Kita melihat pohon, kita melihat angin, kita melihat sekarang ini ada penyakit yang disebut dengan corona. Kita melihat banjir. Kalau kita renungkan, ini persis seperti yang disampaikan Allah melalui ayatnya yang berbicara bagaimana sesungguhnya fenomena-fenomena alam ini bisa mencapai petunjuk kalau kita renungkan, kalau kita tadabbur, kalau kita tafakkur. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Coba kita renungkan. Biasanya penyakit itu menularnya tidak begitu mudah, tapi kok tiba-tiba ada penyakit yang menularnya begitu mudah. Biasanya manusia itu hukumnya seperti yang kita sampaikan tadi, berkumpul-kumpul, hukumnya bercengkerama, hukumnya saling berpelukan, hukumnya saling bermusafahah, berjabat tangan. Tetapi ini Allah memberikan kepada kita satu penyakit, justru kalau kita salah mensikapinya, justru malah dia menular. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak mungkin ini semuanya hanya sekedar main-main, tidak mungkin ini semuanya hanya sekedar uji coba asal-asalan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Pasti ada hal yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui fenomena penyakit, melalui gejala penyakit, melalui karakteristik corona. Tapi kalau kita olah pikir, tapi kalau kita olah pikiran kita bertadabbur dan bertafakur yang benar, maka ada penyakit corona sesungguhnya sampai kita kepada petunjuk, ya Allah, obat yang kami ciptakan itu sesungguhnya bukan apa-apa berhadapan dengan kehendak-Mu. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kami sudah raih di bidang medis sesungguhnya belumlah mencukupi untuk menghilangkan semua penyakit. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Hidayatul wijdan at-tabi'i, eksistensi alam semesta
beserta apa yang melingkupinya, menyampaikan kita kepada petunjuk kalau kita bertafakur, kalau kita bertadabbur yang benar. Petunjuk yang kedua adalah hidayatul hawas. Petunjuk melalui panca indera kita. Banyak orang memiliki panca indera tapi dia nggak sampai petunjuk. Kenapa? Karena dia tidak buta, dia melihat tetapi sesungguhnya buta matanya. Sesungguhnya ia dapat merasa tetapi sebenarnya buta rasa. Sebenarnya dia dapat meraba tetapi sebenarnya dia buta meraba. Maka summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Itu orang-orang yang sebenarnya punya mata, itu orang-orang yang sebenarnya punya rasa, sebenarnya punya telinga, tapi sebagian mereka punya telinga tetapi tidak mendengar, punya mata tetapi tidak melihat, punya perasaan tetapi tidak bisa merasa. Ini orang yang buta petunjuk. Maka kalau kita benar menggunakan mata kita, kalau kita benar menggunakan lisan kita, kalau kita benar menggunakan panca indera kita, tidak hanya bisa meraba, tidak hanya bisa melihat, tidak hanya bisa mendengar, tapi sebenarnya bisa meraba, melihat dan mendengar petunjuk ke arah kebaikan, petunjuk ke arah kemaslahatan, dan kita bisa membedakan mana petunjuk ke arah kemaslahatan itu dengan petunjuk ke arah kerusakan. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyunya sampai kepada kita, seharusnya dengan mata kita, dengan telinga kita, dengan perasaan kita, dengan panca indera kita sudah bisa mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambil pelajaran. Mana tingkah laku yang mengarah kepada kejahatan dan kerusakan, mana tingkah laku yang mengarah kepada kedamaian dan kebersamaan. Kalau kita bisa memakai petunjuk, wasilah petunjuk berupa hidayatul hawas, petunjuk melalui panca indera kita. Petunjuk yang ketiga adalah hidayatul fitrah, fitrah kemanusiaan. Kalau manusia buta rasa, kalau manusia buta hati, sebenarnya dia sudah disebut sebagai bukan manusia. Sebab manusia itu bedanya dengan binatang, tentu dia punya peri kemanusiaan. Melihat rekan dekatnya sedemikian rupa sengsara, dirinya dalam kondisi jaya. Mau makan tinggal pilih restoran, mau rekreasi tinggal pilih tempat, mau mobil tinggal mencocokkan selera. Kiri kanannya bermasalah. Ternyata orang-orang itu jangankan mau makan, apa yang dimakan saja bingung. Jangankan mau berkendara, ingin membayar angkutan kota saja, angkot saja untuk berkendara, pusing. Tidak boleh kita kemudian mentang-mentang semua punya kita, justru kita tonjolkan kemewahan-kemewahan itu. Tidak boleh kemudian hanya memenuhi selera hidup kita, mentang-mentang kita punya lebih dari yang lain, malah kita tonjol-tonjolkan itu. Di Instagram, di Facebook, di media sosial, banyak orang yang kerjanya pamer. Cerita tentang ini, cerita tentang itu, tapi ujung-ujungnya sesungguhnya adalah membanggakan diri dia. Dia sesungguhnya bisa meraih kemewahan yang orang lain tidak bisa raih kemewahan itu. Cukuplah orang lain mendengar ceritanya. Cukuplah orang lain mendengar kebanggaannya. Mohon maaf, coba tanyakan kepada fitrah kita. Fitrah manusia sesungguhnya ingin bersama-sama. Kalau dia mendengar bisikan dia sebagai fitrah kemanusiaannya, maka berat dia untuk menyampaikan itu. Di sela-sela orang-orang dalam posisi yang susah usahanya, bangkrut, rintisan segala macam berkaitan dengan mencari rizkinya,
Banyak orang yang menonjolkan dari berbagai macam sisi kemewahan-kemewahan itu. Sebagian mereka malah merebut bantuan untuk orang susah untuk kemewahan dirinya. Na'udzubillah min dzalik.